Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang, dulur-dulur yang ada di lembur, juga baraya yang ada di kota. Mugi sadayana aya dina kasehatan, aya dina kawilujengan, aya dina kabagjaan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perspektif Kang Deddy Mulyadi dalam mendefinisikan dan melihat para petani di pedesaan. Dalam sebuah buku yang berjudul Mengayuh Negeri dengan Cinta di halaman 128, Kang Deddy bercerita tentang petani kaitan dengan kebahagiaan dan desa. Kang Deddy menulis, "Dulu saya sempat bertanya pada seorang kiai, apakah ada kesamaan antara falah dalam arti petani dan falah dalam arti kemenangan seperti dalam azan hayya 'alal falah?" Keduanya ternyata berasal dari kata yang sama. Keduanya menunjuk arti mengolah dan kebahagiaan. Maka Kang Deddy merasa bersyukur bahwa sebagian besar dari warga Purwakarta adalah petani. Ini berarti Purwakarta memiliki sumber daya kebahagiaan yang luar biasa. Sumber daya yang dapat menyelamatkan kabupaten ini dan selamat dari stres. Kenapa begitu? Karena Kang Deddy tahu, petani adalah orang-orang yang selalu bersyukur dan bekerja keras. Bila hujan datang, petani bersiap menanam padi. Bila hujan tidak ada, petani menyiapkan diri untuk menanam palawija dengan menggali sumur. Satu hal yang sangat luar biasa dari petani adalah kesadarannya untuk membayar zakat. Walaupun hasilnya pas-pasan, para petani adalah pembayar zakat yang taat. Sementara para profesional, dokter, guru, dosen, PNS secara umum, dan sejenisnya, biasanya pandai mengelak dari kewajiban zakat. Ini membuktikan para petani adalah orang-orang yang pandai bersyukur secara lahir dan batin. Kang Deddy Mulyadi bermimpi suasana desa dengan kearifan lokalnya. Petani kembali muncul di Kabupaten Purwakarta. Karena itu Kang Deddy akan mendorong ditumbuhkan kembali kesenian yang ada di desa-desa. Anak-anak harus mulai kembali dikenalkan dengan kaulinan barudak. Di desa-desa harus lagi dibuat kolecer, lomba layang-layang, dan sejenisnya. Lebih dari itu, sejumlah upacara tradisi harus juga diaktifkan kembali, tentu dengan beberapa penyesuaian agar tidak bertentangan dengan ajaran agama. Semua itu difungsikan agar suasana desa kembali terasa. Tentu saja bersamaan dengan itu, desa-desa harus kembali hijau dan asri. Jalanan harus ditata kembali agar bersih, irigasi juga harus kembali baik agar sawah tetap berproduksi dalam keadaan musim hujan atau kemarau. Bila desa sudah tertata, saya yakin Purwakarta akan dijaya, begitu kata Kang Deddy Mulyadi. Salah satu alasannya adalah desa akan menjadi sumber mata air kearifan dan kedamaian. Bila orang-orang kota ingin lepas dari stres, datanglah ke desa, hiduplah bersama orang-orang desa. Bersama-sama ngangon munding, menanam padi, ngusep, membuat kolecer, dan sejenisnya. Hidup bersama di desa akan menjadi obat stres yang paling mujarab. Ide menjadikan Ngariung jeung Urang Lembur ini berasal dari beberapa informasi dan tentu saja berdasarkan keyakinan bahwa semua orang menyenangi kegiatan mudik. Informasi pertama dari acara televisi seperti acara anak-anak Sibolang atau Becah Petualang yang menampilkan suasana desa yang sedemikian murni. Ternyata kemurnian alam pedesaan dapat dijual dan menarik perhatian banyak orang kota. Belum lagi ada acara liburan anak-anak kota yang dikenalkan pada kehidupan pedesaan. Kang Deddy pernah melihat betapa anak-anak kota terlihat antusias dan ceria ketika memandikan kerbau dan naik di atas kerbau. Kang Deddy waktu itu berpikir, bukankah Purwakarta dapat menjadi pusat wisata desa bagi orang-orang kota besar? Akses jalan tol memungkinkan orang-orang dari Jakarta sebelum ke Bandung itu bisa mampir ke Purwakarta mengunjungi desa-desa untuk tinggal sehari. Informasi kedua adalah tayangan televisi juga tentang tukar nasib. Pada acara itu keluarga kaya bertukar nasib dalam waktu sehari semalam dengan keluarga miskin. Kang Deddy Mulyadi berpikir kenapa mereka keluarga kaya itu tidak sekalian saja tukar nasib dengan orang-orang desa.
Mereka tinggal di rumah orang-orang desa dan pagi-paginya mencari kayu bakar, ikut pergi ke sawah, memandikan kerbau, mengikuti rapat di desa, dan seterusnya. Bila acara tukar nasib bisa dilakukan, acara wisata ngariung jeung urang lembur juga bisa dilakukan. Syaratnya tentu saja setiap desa harus memiliki kekhasan tradisi. Dan Kang Dedi yakin tradisi Sunda bila dibangkitkan akan menjadi daya tarik tersendiri. Kang Dedi menduga daya tarik Bali yang utama bukanlah pantainya, melainkan suasana pedesaan dan tradisi yang kental. Kang Dedi juga yakin para wisatawan suatu ketika akan bosan pada suasana pedesaan Bali dan menginginkan suasana pedesaan dari daerah lain. Informasi ketiga Kang Dedi dapatkan dari tulisan Kang Jalaluddin Rahmat tentang kesuksesan. Lihat buku Meraih Kebahagiaan diterbitkan oleh Simbiosa Bandung. Pada salah satu babnya, Kang Jalaluddin Rahmat menulis bahwa sukses itu menyimpan racun tersendiri. Racunnya adalah rasa stres, gelisah, dan selalu tidak percaya kepada orang lain. Orang sukses terkena racun untuk terus-menerus mendapatkan kesuksesan. Mereka memiliki prinsip semua hal harus menghasilkan untung. Ini menyebabkan mereka akan menghitung semua kegiatan, bahkan teman dan saudara-saudaranya berdasarkan dapat memberikan untung atau tidak. Akhirnya mereka kesepian, kehilangan ketulusan persahabatan dan kebahagiaan keluarga. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, menurut Jalaluddin Rahmat, mereka kemudian membeli sejumlah barang-barang berharga, hiburan yang luar biasa dan mengubah penampilannya. Pada mulanya mereka merasa senang, namun rasa sepi sendiri memunculkan kebosanan. Lalu mereka mengikuti pelatihan kepribadian atau pengajian agama yang aneh-aneh atau bersifat pragmatis. Semuanya dilakukan untuk membuat dirinya tenang. Bila kesuksesan membuat seseorang begitu kesepian, apa obatnya? Kembali ke desa adalah obat yang mujarab. Di desa, mereka akan mendapatkan pelajaran rasa syukur. Begitu hidup bersama orang-orang desa, mereka akan menemukan bahwa dirinya sudah mendapat anugerah Tuhan yang sedemikian besar. Mereka malu untuk merasa kurang. Mereka akan belajar menerima kehidupan. Sekali lagi Kang Dede yakin wisata ngariung jeung urang lembur dapat menjadi alternatif bagi sejumlah wisata yang ada. Kang Dedi akan terus bermimpi di masa depan orang-orang akan datang ke Purwakarta belajar kearifan orang lembur. Namun perlu dikemukakan semua itu hanya mungkin terjadi bila semua warga Purwakarta bersedia untuk berubah. Demikian pandangan Kang Dedi Mulyadi terhadap petani, kehidupan pedesaan, dan bagaimana menjadikan orang-orang itu bersyukur atas semua karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.